Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama. Nama saya Jawad Prodi Subekti. Prodi saya PGMI. Di sini saya mendapatkan tugas untuk wawancara guru honorer. Di sini sebelah saya ada Bapak Imam Abdul Hanif. Beliau ini adalah guru honorer di SMP Baharul Hadi. Mungkin kita bisa, saya ingin menanyakan tentang identitas guru Bapak. Ya, terima kasih. Ini dari Universitas Nahdlatul Ulama ya. Identitas guru, saya kebetulan sebagai guru honorer di pondok pesantren di Ar-Rahmani, khususnya saya di bidang agama. Saya mengajar di bidang agama di pelajaran akidah akhlak di SMP ini. Mungkin bisa diceritakan awal mulanya memutuskan untuk menjadi guru honorer? Awal mulanya ya berarti ya Pak? Iya. Ya Mas. Jadi awal mulanya saya jadi guru honorer itu sebenarnya saya ketika lulus di di SMA, saya ini sebenarnya niatnya mau kerja Mas. Mau kerja. Tapi kebetulan memang background saya pesantren. Jadi seandainya apa yang saya dapatkan dari pesantren saya tidak amalkan, sepertinya sia-sia gitu. Jadi nggak bermanfaat kalau saya kerja. Takutnya kalau saya kerja kan ketemunya barang tuh, ketemunya barang. Jadi yang saya dapatkan ilmu saya tidak bisa saya amalkan untuk orang banyak gitu. Jadi saya memutuskan lebih baik saya mencari lembaga atau pesantren yang menerima guru yang memiliki latar belakang pesantren. Dan alhamdulillah di pondok pesantren Baharul Hadi ini, khususnya di SMP ini saya diterima, dan kurang lebih sudah 4 tahun saya mengabdi di sini menjadi guru honorer. Dan itu awal mula kenapa saya menjadi guru honorer di sini. Berarti dulunya Bapak ini lulusan dari pondok pesantren? Iya betul, saya lulusan dari pondok pesantren. Mungkin apa aja sih tantangannya kalau menjadi guru honorer ini yang paling berat? Wah, kalau seandainya tantangan jadi guru honorer itu pasti banyak ya. Yang pertama tantangannya adalah pasti iri-irian sama teman. Kan teman ada yang sudah P3K, ada yang sudah PNS dan lain sebagainya. Itu pasti kita iri dari segi pemasukan, salary atau gaji bulanan, itu pasti kita punya rasa iri lah. Kerja kita sama namun nominal yang kita dapatkan berbeda. Itu pasti salah satu tantangan yang paling berat bagi saya. Dan juga sebagai guru honorer itu tidak bisa hanya mendapatkan rezeki dari mengajar. Kita juga harus berusaha di luar mengajar ya, seperti dagang dan berjualan. Jadi ketika kita ngajar, tenaga kita sudah habis dan lain sebagainya. Dan itu tantangan yang menurut saya memang saya harus hadapi ketika saya menjadi seorang guru honorer. Seperti itu. Mungkin kalau selanjutnya pertanyaannya, apakah Bapak ini merasa ingin menyerah pas menjadi guru honorer? Menyerah ya? Rasa-rasa ingin menyerah ya pasti ada. Ketika kita capek, tugas banyak, tuntutan banyak dan sebagainya, pasti ada rasa ingin menyerah, pasti ada. Itu futur namanya ya. Futur itu kita lagi lemes gitu, itu pasti ada. Namun saya selalu disemangatkan dengan salah satu hadis, khairun nas anfa'un nas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat juga bagi orang lain gitu. Jadi semoga apa yang saya upayakan ini, mengajar ini, semoga saya juga menjadi orang yang bermanfaat gitu. Jadi capek ada, memutuskan untuk berhenti pernah ada, tapi saya selalu cari solusinya agar terus seimbang dan semangat seperti itu. Mungkin Bapak berapa lama menjadi guru honorer di sini? Di SMP Pondok Pesantren Baharul Hadi ini saya jadi guru honorer kurang lebih sekarang jalan 5 tahun. Ya alhamdulillah. Mungkin pertanyaan selanjutnya ini dari saya. Apakah pernah ada momen di kelas yang membuat Anda menangis diam-diam?
pas bapak ngajar ini ada momen-momen anak-anak itu membuat bapak nangis diam-diam itu ada nggak? Jadi momen-momen di kelas itu kan beragam ya. Jadi banyak sekali momen yang saya alami di kelas. Jadi kalau sebenarnya momen yang buat saya nangis itu kayaknya nggak ada ya. Sampai nangis. Tapi saat saya terenyuh gitu, kayak merasa bangga atau merasa sesuatu yang saya kerjakan selama ini itu berhasil tuh pasti ada. Contohnya kayak saya mengajarkan sesuatu tiba-tiba anak-anak bisa. Itu salah satu momen yang membuat saya menangis di hati ya, bukan nangis kayak nangis nangis yang tersedut-sedut. Mungkin ada rasa bangga dan lain sebagainya. Itu dari sisi baiknya. Dari sisi yang kurang baiknya ya mungkin saya ketika mengajar anak-anak kurang paham atau anak-anak kurang menerima pelajaran yang saya berikan gitu. Jadi kadang saya merasa juga apakah yang saya ajarkan ini bisa bermanfaat atau tidak. Itu salah satu momen yang buat saya juga menangis dalam hati, itu bertanya-tanya kepada hati saya, apakah pantas saya sebagai guru? Toh hasilnya anak-anak juga nggak paham dan sebagainya. Itu mungkin dua momen yang membuat saya menangis ya, tapi menangis dalam tanda kutip ya, bukan menangis yang tersedut-sedut. Itu Pak Mas. Mungkin pertanyaan lagi selanjutnya dari saya. Jika Bapak bisa menyampaikan pesan kepada siswa Anda yang sukses, apa yang ingin Bapak katakan? Jika ada siswa saya kan di sini sudah beberapa kali meluluskan siswa ya, dan memang siswa yang sudah keluar dan memiliki sepertinya karir yang lumayan ya, atau sepak terjang yang lumayan. Saya ingin sampaikan kepada mereka, dimanapun mereka berada, teruslah menjadi orang yang bermanfaat gitu. Kalau mereka kaya, jangan lupa kalian tuh pernah belajar bersama guru. Jangan lupa sambangi atau kunjungi guru-guru kalian. Karena dari situlah, dari gurulah kalian bisa menjadi orang seperti itu. Karena guru itu salah satu aset besar ya bagi bangsa untuk mensukseskan atau untuk agar kita bisa berkembang lebih maju, kita pandai, kita pintar dan lain sebagainya. Itu pas bukan jasa-jasa guru. Jadi saya ingin sampaikan, jangan lupakan jasa-jasa guru kalian yang pernah mengajarkan kepada kalian apapun dan sebesar atau sekecil apapun, itu jangan dilupakan. Mungkin ini yang terakhir ya, pertanyaan dari saya ya. Dalam satu kalimat, bagaimana Bapak ingin dikenal sebagai guru? Dalam satu kalimat, guru yang asik mungkin. Guru yang asik, karena saya berusaha jadi guru yang asik. Kalau seandainya saya dikenang jadi guru yang pintar ya, yang hanya sekedar pintar, nggak asik, itu kayaknya mereka untuk ketemu saya itu sungkan. Jadi kalau guru yang asik, mereka bapak ini jadi orangnya jadi asik gitu. Jadi mereka tidak sungkan. Jadi di luar guru, di dalam di instansi di sekolah itu guru, tapi di luar mereka ya seperti kerabat saja, jadi bisa ngobrol. Jadi mereka tidak ada batasan dengan saya. Mereka punya enak menyampaikan inspirasi, ngobrol dan lain sebagainya. Kalau seandainya saya jadi guru yang terlalu galak dan lain sebagainya, mungkin sepertinya mereka sungkan kalau ketemu saya. Jadi banyak sungkannya. Tapi kalau saya jadi guru yang asik, mungkin mereka akan terkenang gitu. Jadi kalau ketemu tidak sungkan, oh ini guru ini asik kok dan lain sebagainya. Jadi punya punya nilai tersendiri. Dan juga guru yang baik, karena biasanya anak-anak itu merekam dan dia akan teringat sampai besar. Kalau gurunya tidak baik, mencontohkan hal yang kurang baik itu, maka akan terekam oleh dirinya bahwa kita tidak baik. Tapi kalau seandainya diri kita baik, insya Allah mereka akan merekam diri kita dan bahkan menjadikan kita sebagai role model. Jadi jadi salah satu uswatun hasanahnya. Jadi suri tauladannya, ini baik, dan itu akan dicontoh dan diceritakan, bahkan dikenang sampai mereka tua. Gitu ya. Juga bagus ya pengalamannya dari ini. Sudah lama ya Bapak mengajar di sini? Alhamdulillah kurang lebih jalan 5 tahun saya di sini. Umur berapa ya? Saya masih muda, 25 tahun. Ya mungkin sekian dari video saya. Iya.
Ya, mungkin makasih ya Pak ya. Ya, sama-sama. atas wawancaranya ya. Ya, semoga sukses. Ya, amin. Semoga Bapak sukses selalu. Amin, amin, doakan. Ya, mungkin kurang lebihnya Allah. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.